mengundang sekaligus ya Bapak Ibu peserta sekalian, kalau memang ada panggilan Tuhan untuk bisa terlibat di dalam pendidikan teologi, mari bergabung. Ya tentunya tidak harus jadi pendeta begitu ya, ada banyak hal juga ya, bisa jadi guru dalam pendidikan agama Kristen, atau juga yang senang menggeluti dunia marketplace, seperti isu-isu atau konten yang kita bicarakan di Vocasio, silakan bergabung. Kami juga ada open house tanggal 25 Februari ini untuk yang program S1, dan tanggal 25 Maret untuk yang program S2. Kalau bisa hadir untuk open house secara virtual, itu juga akan memberikan gambaran. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu yang mungkin tidak tertarik begitu, mungkin ada saudaranya yang pernah mencari sekolah teologi, itu akan menolong untuk diinfokan. Terima kasih untuk kehadiran yang baru datang, selamat datang, selamat bergabung. Kita akan mulai, kita membuka dalam doa. Dengan kasih, Pak Sutrisna bisa berdoa untuk kegiatan kita. Mari kita buka dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena siang hari ini Tuhan yang memberikan kesempatan berikutnya untuk kami melanjutkan program Vocasio 2 untuk sesi yang ketiga. Syukur untuk segala sesuatu yang sudah dipersiapkan, dan kami berdoa mohon berkat-Mu untuk keseluruhan rangkaian acara, termasuk di dalamnya adalah materi yang akan dibawakan oleh Bu Dwi Maria, saksian yang akan dibawakan oleh Pak Abraham, dan proses mentoring di kelompok-kelompok kecil yang akan berlangsung setelah itu. Kiranya di dalam anugerah Tuhan, segala sesuatu yang kami persiapkan boleh diberkati untuk memberikan pencerahan, memberikan pola pikir yang makin kokoh, dan menguatkan, menginspirasi, terutama untuk rekan-rekan yang sedang memulai perjalanan memasuki dunia kerja, maupun bagi kami semua yang terlibat di dalam proses ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan rangkaian acara pada siang hari ini. Amin. Terima kasih Pak Sutrisna. Seperti minggu-minggu sebelumnya, rangkaian kita yang pertama ada pemateri dari hari ini, dia akan dibawakan oleh Ibu Dwi, yang merupakan salah satu dosen di STT Bandung. Yang kedua, nanti setelah itu dilanjutkan untuk kesaksian dari Pak Abraham, lalu ada 1-2 pertanyaan untuk tanya jawab, lalu setelah itu kita masuk ke kelompok mentoring. Baik, kita akan mulai saja karena waktunya sudah lewat sekitar 4 menit. Saya persilakan kepada Ibu Dwi, dengan hormat silakan bisa memulai. Masih mute, Bu. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Sekali lagi, hari ini kita sampai di minggu yang ketiga, kita bicara tentang work and redemption, yaitu bagaimana penebusan itu berpengaruh terhadap pekerjaan kita, gitu. Ya, materi ini sebenarnya kemarin juga saya sampaikan di kelas Integral Mission yang di Emin ya, tapi mari kita lihat bersama-sama. Saya mau mengulangi sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Johan dan Pak Yohanes. Jadi kalau Bapak Ibu melihat garis besar metanarasi Alkitab, ada 4 babak gitu ya. Yang ini ditulis oleh John Stott dalam bukunya Isu-isu Global, yaitu ada babak yang baik, lalu ada yang jahat yaitu kejatuhan, lalu ada yang the new era artinya penebusan, lalu ada nanti masa kita berada dalam kesempurnaan ketika Kristus datang kembali gitu. Nah, cuma sayangnya Bapak Ibu sudah begitu lamanya orang Kristen itu mengabaikan 2 pasal pertama dari Alkitab dan 2 pasal terakhir dari Alkitab gitu. Karena itu ketika bicara tentang penginjilan, kita selalu memulai dengan dosa. Manusia berdosa karena itu butuh Kristus, dan berhenti di situ. Jadi supaya nggak masuk neraka, percayalah kepada Kristus, langsung masuk surga gitu ya. Nah, inilah akibatnya sehingga gambaran kita terhadap Injil itu tidak utuh gitu. Karena tidak memiliki
garis besar Alkitab secara keseluruhan. Nah, kita sebenarnya bisa diskusi. Biasanya kalau dalam kelas yang cukup lama, saya mengajak mahasiswa untuk berdiskusi. Kalau tidak ada babak yang pertama, nggak ada kursi yang pertama, the good, gitu. Apa jadinya dengan kekristenan? Kalau kekristenan dimulai dengan yang jahat, gitu. Apa jadinya dengan kekristenan? Tentu saja ada banyak hal yang bisa didiskusikan dan dikemukakan hal itu. Tapi realitanya inilah yang terjadi dengan kekristenan kita selama bertahun-tahun. Dan kita juga berhenti di penebusan Kristus, tidak sampai ke masa akhir zaman. Nah, seperti ini sudah dijelaskan oleh Pak Johan, kalau kita Kejadian pasal 1 dan 2 menjadi sesuatu yang penting karena itu memberikan satu fondasi dari seluruh kehidupan kita. Ya, jadi di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, di situ Tuhan memberikan misi. Jadi misi itu pertama tidak dimulai dari Matius, sudah dimulai dari Kejadian gitu. Itulah misi dari Kejadian. Ketika Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Nah, kalau John Stott menyebut ini itu tujuan Tuhan menciptakan manusia sebagai the king of creation, itu bukan the king of creation. Supaya mereka berkuasa atas seluruh ciptaan yang ada. Untuk melakukan apa tuh? Subdue and rule, gitu. Supaya mereka bisa menaklukkan dan supaya mereka berkuasa atas ciptaan. Jadi sebelum ada dosa itu sudah ada misi Allah di sana, gitu. Ya, jadi penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, gitu. Jadi ini yang misi yang Tuhan berikan atau tujuan yang Tuhan berikan ketika Tuhan menciptakan manusia menjadi the king of creation, tapi juga menjadi the servant of creation. Ya, karena Tuhan mengatakan juga supaya manusia itu bertugas untuk mengusahakan dan memelihara alam ciptaannya, to serve and to keep. Jadi to subdue and rule, kemudian to serve and to keep. Jadi inilah tujuan yang dari awal mengapa Tuhan menciptakan manusia. Nah, ini juga berkaitan dengan waktu Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, gitu. Karena nggak mungkin tugas mengusahakan, memelihara, menaklukkan dilakukan oleh cuma 1-2 orang untuk memelihara bumi. Jadi diperlukan banyak sekali orang untuk mengerjakan tugas ini. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu, kita kemarin minggu kedua membahas bagaimana dosa memutarbalikkan semua misi Allah itu, sehingga membuat manusia yang harusnya menjadi the king of creations, and the servant of creation, malah manusia menjadi orang-orang yang mengeksploitasi, yang merusak dunia ciptaan Tuhan ini, gitu ya, dan seterusnya. Nah, dan itu berakibat juga kepada cara kita memandang pekerjaan atau ketika kita bekerja, gitu. Ya, bukan dalam kaitan melaksanakan misi Allah untuk mendatangkan kesejahteraan, ya, dalam arti mengusahakan, menaklukkan, memelihara, ya, dan menjaga bumi ciptaan Tuhan. Tetapi di dalam pekerjaan kita sudah mendengar kesaksian minggu lalu betapa gelapnya dunia kerja ini, gitu, karena pengaruh dosa. Nah, karena itulah kita membutuhkan yang namanya suatu penebusan, redemption. Nah, redemption, Bapak Ibu, tidak dimulai di dalam diri Kristus. Kristus adalah puncak, kulminasi dari penebusan. Tetapi penebusan itu sendiri sudah dimulai sejak dari perjanjian lama, gitu. Ya, bahkan langsung ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyiapkan rencana untuk penebusan itu. Nah, kalau kita men-trace apa yang terjadi, gitu ya, Tuhan ada satu pola yang bisa kita pelajari di dalam prinsip penebusan ini, yaitu Tuhan memilih new people, new generation, new society, begitu. Ya. Kita melihat Abraham, misalnya Abraham dipilih oleh Tuhan. Kalau kita melihat kisah hidup Abraham mulai dari Kejadian pasal 12, ya, disuruh pergi, living and going, lalu disuruh untuk mempercaya dan mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dan di dalam cerita Abraham itu sebenarnya kita melihat bahwa ketika Tuhan berkata, pergilah ke tanah yang akan kuberikan kepadamu, dan di tanah itu Abraham diharapkan akan menjadi the king of creation, gitu ya, mengelola tanah, menciptakan society baru, keluarga yang baru, yang di dalam komunitas Abraham itu adalah komunitas yang menjalankan nilai-nilai kerajaan Allah, gitu, menjadi the servant of creation. Jadi balik lagi sebenarnya ke Kejadian pasal yang pertama. Tujuan mengapa Abraham dipilih oleh Tuhan untuk living
living meninggalkan bukan hanya dalam arti geografis, tetapi juga meninggalkan hal-hal nilai-nilai dunia ya untuk mengikuti jalannya Tuhan gitu. Going pergi ke tanah, ke tempat yang Tuhan tunjukkan di Kanaan gitu. Untuk di sana sekali lagi menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah yang berbeda dengan dunia di sekitarnya. Untuk menjadi sekelompok masyarakat keluarga yang believe in God dan juga mentaati apa yang Tuhan berikan. Jadi dengan tujuan apa sih? Kalau kita melihat dalam Kejadian 12, semuanya ya, kamu akan kuberikan tanah, keturunanmu akan banyak, keturunan yang dalam arti membawa society ini. Keturunanmu akan banyak, lalu namamu akan masyhur, kata Tuhan. Lalu melalui engkau seluruh bumi ini akan diberkati. Nah, itu tujuannya. Artinya membentuk suatu masyarakat percontohan begitu. Dari Abraham ini, supaya melalui kehidupan Abraham bukan cuma menjadi kelompok eksklusif, tetapi semua orang yang melihat kehidupan Abraham kepengen, kok enak ya hidup di dalam society yang di dalamnya menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah gitu. Sehingga melalui apa yang dilakukan oleh Abraham dan keluarganya, mereka bisa mengenal Tuhan. Namamu akan masyhur, namamu merujuk kepada nama Abraham dan juga keturunannya yaitu Kristus. Nama Tuhan akan masyhur, orang akan ingin datang menjadi bagian dari komunitas itu. Dan kalau kita lihat kehidupan Abraham tidak hanya berbicara tentang relasi dia dengan Tuhan, yang maksud saya itu menjadi fondasi ya, tapi nggak hanya bicara tentang ibadah gitu, tapi bicara bagaimana Abraham memaintain keluarganya gitu, bagaimana dia memperlakukan budak-budaknya gitu di situ, bagaimana dia mengatur keluarganya. Jadi satu masyarakat yang sifatnya sangat holistik. Ya, jadi dikatakan di situ tinggallah di negeri ini sebagai orang asing ya. Kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, kata Tuhan kepada Abraham. Ini bukan Kejadian ya, Keluarannya. Kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Ini eko dari Kejadian 1. Gitu. Jadi Kejadian 1 adalah berkuasalah atas ciptaan. Nah, Abraham juga begitu. Lalu di Kejadian 1 bilang beranak cuculah dan bertambah banyak. Kepada Abraham Tuhan bilang, aku yang akan membuat keturunanmu banyak supaya semuanya bersama-sama bisa menjalankan misi Allah, dan tujuannya adalah supaya oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi Kejadian 1 menjadi fondasi yang sangat penting, 1 dan 2 gitu ya. Lalu bukan cuma Abraham, Israel juga begitu, panggilannya naturnya sama, Bapak Ibu, dipanggil untuk menjadi the king of creations, the servant of creations, juga dipanggil untuk living and going, believing and obeying. Jadi Bapak Ibu kalau mau membaca tentang hal ini bisa membaca secara lebih utuh gitu ya, komprehensif di buku Isu-isu Global punya John Stott itu ya. Nah, karena itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberitahu kepada mereka bahwa mereka akan dituntun ke negeri perjanjian, tempat Abraham tadi. Jadi mewarisi misi yang sudah diberikan kepada Abraham dan juga janji-janji Tuhan. Mereka menjadi harta kesayangan Tuhan, kerajaan imam, bangsa yang kudus. Bapak Ibu kalau ngomongin tentang bangsa Israel, ini adalah satu generasi yang begitu penting gitu di dalam karya penebusan Allah gitu. Bahkan kitab Kejadian itu ditulis untuk bangsa Israel ini kan, bukankah begitu? Kejadian ditulis oleh Musa. Lalu pembaca pertamanya adalah bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir gitu. Jadi yang membaca Kejadian 1 dan 2 itu adalah bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Pertamanya gitu. Kenapa? Dan itu adalah satu aspek penebusan yang penting, perubahan paradigma. Karena ketika mereka tinggal di Mesir 430 tahun, mereka nggak punya misi yang seperti ini. Mereka hanya hidup sebagai budak di sana. Budak dengan nilai-nilai dunia yang begitu membelenggu mereka, dengan doktrin-doktrin yang sangat berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Allah gitu. Ya misalnya, kalau Bapak Ibu punya kesempatan mempelajari mitologi Mesir kuno, akan mengetahui betapa nilai-nilai yang sangat gelap itu membelenggu bangsa Israel. Ya misalnya dikatakan bahwa kan piramida mereka itu social structure-nya, bangsa Israel di bawah, dan dikatakan bahwa mereka sebagai budak itu diciptakan oleh para dewa dengan tujuan untuk dikuasai oleh para dewa supaya melayani para dewa. Nah, siapa para dewa? Itu adalah the ruler yang mengaku bahwa dirinya adalah titisan para dewa, termasuk
Firaun kan menganggap dirinya keturunan dewara. Jadi mereka memang harus diciptakan untuk dikuasai. Jadi ya sudahlah, kita memang budak gitu di sini. Sekalipun mereka tahu bahwa mereka adalah keturunan Yakub, tapi berada di situ 430 tahun hidup di dalam falsafah yang demikian. Ya, dan tidak ada doktrin manusia mengatakan bahwa mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, nggak ada. Kalau membaca doktrin manusianya macam-macam di mitologi kuno itu, salah satunya adalah manusia ini diciptakan dari urinnya para dewa, gitu. Karena itu hidupnya kotor, menjijikkan, atau dari air mata para dewa, karena itu hidupnya ya memang menderita. Dan dikatakan kalau mereka mau hidupnya lebih baik, ya kamu harus menjadi budak yang baik, gitu. Supaya kalau mati bereinkarnasi, kamu bisa naik. Jadi nggak ada, itu adalah satu filsafat yang sangat opresif. Ya kamu just stay jadi budak sampai kamu mati. Tapi ketika keluar dari Mesir, Tuhan memberikan kitab Kejadian untuk mengoreksi itu semua. Enggak. Kami itu diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Itu satu perubahan yang besar, Bapak Ibu. Dan dikatakan, kamu diciptakan tidak untuk dikuasai, tapi kamu diciptakan untuk menguasai, menaklukkan bumi, untuk mengusahakan, untuk memelihara. Jadi Tuhan mempercayakan satu misi yang besar kepada bangsa Israel ini yang tadinya budak, begitu. Bahkan Tuhan berkata, kamu itu adalah harta kesayanganku, kamu itu kerajaan imam, kamu adalah bangsa yang kudus, gitu. Ya, lalu seperti tadi saya katakan, mirip dengan Abraham, New Society ini diminta oleh Tuhan menjadi percontohan, gitu. Kamu diberikan tanah perjanjian untuk di sana hidupnya itu harus menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah, dan itulah hukum Taurat yang Tuhan berikan. Jadi dalam rangka membuat satu bangsa ini kan keluar dari Mesir, lalu pergi ke Kanaan untuk menjadi satu bangsa, Tuhan sudah siapkan semua perangkatnya, gitu. Ya, ada tanahnya, ada orangnya, lalu ini diciptakan di hukum Taurat itu diberikan bagaikan undang-undangnya, gitu. Ada undang-undang, ada hukum perdata, ada hukum pidana di situ, gitu. Ada hukum yang mengatur relasi dengan manusia, relasi dengan alam ciptaan yang lainnya, juga relasi dengan Tuhan. Ada hukum pernikahan, ada hukum ahli waris yang sangat revolusioner, sangat transformatif, begitu. Ya, kita bukan kelas Taurat, tapi kalau Bapak Ibu ada waktu bisa mengambil ini, biasanya saya bandingkan dengan hukum-hukum yang ada di sekitar Israel, yang sangat opresif, begitu. Yang berkaitan dengan pekerjaan, salah satu hukum yang penting adalah hukum Sabat. Hukum Sabat, karena mereka menjadi 430 tahun di Mesir, tidak punya waktu istirahat. Bekerja sampai mati. Begitu tidak berharganya manusia, sehingga Firaun dengan gampang mengatakan, ya karena kalau piramida begitu ya, kalau populasi yang di bawah semakin banyak, itu piramidanya akan semakin flat. Gitu. Dan itu akan meruntuhkan sistem pemerintahan. Kalau Bapak Ibu membaca dari masyarakat kuno di Mesir begitu, karena potensi di bawah ini mereka perlu diberi makan, gitu, perlu diberi makan, perlu dipelihara. Jadi supaya mereka kalau kelaparan bisa memberontak, dan itu bisa berbahaya. Karena itu Firaun tahu hal ini, dan dia memberikan satu keputusan politis, bunuh semua laki-laki yang bayi yang laki-laki yang lahir di bawah 2 tahun. Begitu tidak berharganya manusia, karena konsep manusianya begitu rendah, bunuh saja, kan begitu. Terus bekerja juga begitu, nggak ada istirahat, bekerja sampai mati. Kalau jadi budak semakin diperberat. Nah, karena itu waktu keluar Tuhan bilang, enggak. Seperti Tuhan memberikan model penciptaan. 6 hari engkau bekerja, hari ke-7 istirahat. Jadi, hari Sabat bukan cuma sekedar perintah untuk pergi ke gereja, Bapak Ibu. Tidak. Tapi perintah betul-betul, ini adalah satu anugerah dari Tuhan, bagi mereka yang baru keluar dari perbudakan. 6 hari kerja, hari ke-7 engkau harus beristirahat. Beristirahat di situ, dalam arti juga nanti kalau kamu punya budak, kamu nggak boleh mengeksploitasi mereka seperti sebelumnya. Dan itu hukumannya adalah mati. Beristirahat itu healing, ya. Sabat itu adalah healing. Ada waktu buat keluarga, ada waktu buat diri sendiri, secara fisik sehat, secara mental dipulihkan, juga ada waktu buat Tuhan, gitu. Nah, sekarang banyak orang yang 6 hari diperbudak di tempat kerja, hari Minggu diperbudak di gereja, gitu. Itu sebenarnya maksud Tuhan bukan itu, gitu, tapi betul-betul beristirahat, meningkatkan nilai kemanusiaannya. Dan dikatakan oleh Tuhan, ya, kalau orang nggak menaati hukum Taurat, artinya ini adalah satu tatanan masyarakat yang
yang transformatif gitu, yang ideal yang Tuhan sudah ciptakan. Ya, maka sebenarnya orang itu adalah terkutuk gitu kata Tuhan, nggak layak berada di dalam community itu. Ya, lalu Bapak Ibu, sampailah kita kepada penebusan Kristus gitu. Nah, singkat cerita. Nah, model penebusan Kristus juga begitu. Dia memilih community yang akan dipersiapkan sebagai model gitu. Yaitu para murid. Para murid ini gitu. Para murid yang nanti kita lihat juga sama, the king of creation, the servant of the creation. Disuruh living and going, disuruh believing and obeying. Itu para murid Kristus gitu. Nah, dikatakan kalau kita melihat di dalam Matius 28 ini ya, Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sekali lagi ini eko dari Kejadian 1. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta gitu, dan Tuhan memberikan kekuasaan itu kepada manusia. Nah, Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, dan kepada Dia diberikan kuasa itu gitu. Ya, ini setelah Dia bangkit ya. Lalu Dia mengutus, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Ini creating the new society gitu. Dan seterusnya, baptislah mereka, ajarlah. Lalu yang penting adalah mengajarkan apa? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, dalam arti segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan ketika Dia berada di dunia. Gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Dia berada di dalam dunia, Dia bukan cuma sekedar mati di kayu salib, bangkit, menebus gitu, tidak. Tetapi Dia sendiri menjadi model masyarakat yang sempurna ini gitu, menjadi model dari murid yang sempurna yang mengalami transformasi ini, sehingga di dalam semua yang dia lakukan di dalam pekerjaannya gitu ya, dia menunjukkan bahwa nilai-nilai kerajaan Allah gitu, nilai-nilai dari orang yang sudah ditebus gitu di dalam ininya. Misalnya ya Bapak Ibu, kalau kita melihat pelayanan Yesus, dia kan tidak dikotomis gitu ya, dia tidak hanya mengajarkan kamu berdosa, percayalah kepadaku maka kamu naik ke surga. Tidak hanya itu yang dia lakukan gitu. Tetapi apa yang ada dia lakukan dalam dunia, dia menunjukkan bahwa dia adalah the king of creation. Dia menaklukkan badai gitu. Dia mengadakan mujizat ini dan itu. Dia the king of creation. Tapi dia juga the servant of creation. Dia menjadi hamba, bahkan hamba yang paling rendah gitu. Dan pelayanannya adalah pelayanan yang sangat transformatif gitu. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di dalam Lukas pasal yang ke-5 ketika dia setelah dia memanggil para murid gitu. Oleh Lukas diceritakan pemuritan yang pertama terjadi di jalan, di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Bukan di kelas-kelas gitu ya. Di dalam gereja gitu. Jadi Injil tidak dikunci di gereja, tapi betul-betul melakukan transformasi di tengah masyarakat. Para murid diajak mengobservasi. Pada waktu itu Yesus bertemu dengan orang yang sakit kusta gitu. Nah, kalau di PL kan orang sakit kusta itu memang tidak harus dijauhi, seperti orang kena COVID nanti kalau nggak ketularan gitu kan. Tapi setelah sembuh ya masuk lagi ke dalam masyarakat. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, khususnya masa intertestamental, itu semua menjadi praktek diskriminasi gitu. Nah, Yesus pemuritan pertama, dia mengajak para murid berjalan bertemu dengan orang sakit kusta. Dan yang dilakukan oleh Yesus adalah dia menyentuh orang itu. Sebenarnya Yesus bisa menyembuhkan tanpa menyentuh, bisa. Tetapi di depan para murid, dia menyentuh orang kusta itu. Nah, saya suka bertanya kepada mahasiswa, kalau Bapak Ibu jadi Petrus dan teman-teman melihat Yesus menyentuh orang kusta, apa yang ada di dalam pikiran kita? Waduh, jangan-jangan saya mengikuti guru yang sesat ini, kan gitu. Guru yang sesat nih. Lalu kita bertanya-tanya, dia ketularan nggak? Ternyata nggak, karena memang dia adalah Tuhan. Kan begitu. Ya. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus ini membuat perubahan paradigma, to touch the untouchable di depan banyak orang yang tadinya terdiskriminasi. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam PL, jadi jangan bayangkan bahwa Petrus dan teman-teman tuh nggak pulang-pulang gitu, ikut Yesus aja gitu. Enggak ya, itu melanggar, itu bukan itu maksud pemuritan sejak dari zaman PL tuh nggak begitu.
Jadi dimuridkan, lalu kepala keluarga ini harus pulang dan memuridkan keluarga, kan begitu saja di PL. Kecuali ikut mission trip ya sama Yesus, jadi nggak pulang gitu. Ya, tapi setiap hari tetap bersama dengan keluarga, kan begitu. Jadi waktu Petrus pulang atau semua para murid pulang, wajib mengajarkan apa yang sudah diajarkan. Mungkin mertuanya Petrus atau istrinya penasaran, tadi belajar apa? Ya tadi belajar apa sih dengan Yesus? Diceritakanlah belajar kitab Taurat bagian mana? Enggak belajar kitab Taurat, tapi di jalan ketemu orang kusta dan disentuh, itu bisa shock gitu keluarganya. Nah di dalam keluarga itu juga terjadi perubahan paradigma gitu. Maksudnya ngeliat-liat dulu, ini benar nggak ini Yesus ini Tuhan atau tidak nih. Jadi terjadi keguncangan gitulah Bapak Ibu ya. Tapi itu yang dilakukan oleh Yesus di situ. Lalu contoh lagi ketika Yesus memilih Sakius menjadi murid. Saya percaya ya kalau saya jadi Petrus di situ itu adalah satu struggle tersendiri. Kenapa sih Yesus nggak diskusi dulu gitu sama kita gitu? Pilih muridnya ada kriterianya kan gitu ya harusnya. Masa Sakius pemungut cukai, orang yang dianggap berdosa, sampah masyarakat. Nah, tapi itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan semuanya adalah bagian pemuritan Bapak Ibu. Jadi pemuritan bukan cuma sekedar Bible study gitu ya, tetapi modeling dari hidup yang dilihat oleh para murid gitu. Ini aspek dari penebusan. Nah, Bapak Ibu tadi ya, orang yang disembuhkan Yesus dari kusta itu bukan cuma sekedar penyembuhan fisik. Secara sosial dia direstorasi, masuk dalam komunitas, secara ekonomi dia bisa bekerja lagi, secara rohani orang itu bisa beribadah kepada Tuhan. Ya secara fisik pasti sembuh gitu. Jadi satu transformasi yang holistik. Gitu. Satu lagi yang paling sering saya jadikan contoh adalah bagaimana penebusan ini dimodelkan di dalam Yesus di masyarakat. Adalah dalam Markus 11 ketika Yesus bertemu dengan Yairus. Kita tahu Yairus itu adalah kepala rumah ibadat dalam strata masyarakat Yahudi kelompok yang atas. Jadi ceritanya Yesus sedang berjalan, lalu Yairus menginterupsi perjalanan itu dan dia tersungkur di depan Yesus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi orang banyak di situ akan heran. Ini nggak biasa. Yairus itu masuk kelompok musuhnya Yesus harusnya. Ahli Taurat, orang Farisi. Yang kalau datang biasanya mencobai. Tapi di depan orang banyak dia tersungkur karena kepepet. Dan Yesus nggak menolak. Ya oke, mau jalan ke rumah Yairus. Di tengah perjalanan oleh Markus diceritakan, diinterupsi lagi oleh seorang perempuan yang pendarahan. Dan dia dengan diam-diam menyentuh jubah Yesus. Gitu. Nah, pada waktu itu, dulu sebelum saya mengerti akan hal ini, saya rada jengkel dengan Yesus. Kenapa sih harus berhenti mempermalukan perempuan itu? Toh perempuan itu sudah sembuh. Tapi Yesus tahu ada satu healing yang lebih lagi yang diperlukan daripada sekedar physical healing. Jadi Yesus berhenti dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Bukan berarti Yesus sudah tahu, dia bisa menunjuk orang, perempuan itu, tapi dia bertanya. Dan menarik Markus mengatakan, para murid berespon, bagaimana kami tahu orang begini banyak? Lalu Yesus berdiam dan melihat sekeliling. Dia menunggu perempuan itu, sepertinya untuk berani. Dan di depan publik yang sama, Bapak Ibu, yang tadi melihat Yairus, perempuan itu datang dan tersungkur di depan Yesus. Kalau itu jadi hari ini rada skandal, gitu, rada heboh. Tadi Yairus, yang strata atas. Sekarang perempuan. Sama-sama tersungkur di depan Yesus, dua-duanya menjadi sama. Lalu Yesus memberikan perempuan itu waktu sehingga dia menceritakan semua yang terjadi. 12 tahun pendarahan, bangkrut, dan lain sebagainya. Perempuan itu datang sebagai seorang wanita yang najis, begitu, Bapak Ibu. Dan jangankan perempuan yang pendarahan ya, perempuan biasa aja itu biasanya voiceless. Artinya kesaksiannya di pengadilan juga nggak diterima. Apalagi perempuan yang seperti ini, dianggap najis dan dikutuk oleh Tuhan. Kalau tadi Yesus to touch the untouchable, kalau di sini dia to give voice the voiceless. Jadi diberikan waktu perempuan itu bicara di depan publik dan publik mendengarkan. Yairus nggak diberikan panggung itu, karena Yairus sudah punya ya panggungnya. Tetapi perempuan ini diberikan gitu. Dan di depan orang banyak itu, Yesus mendeklarasikan kesembuhan perempuan. Dan dipujilah imannya. Kemudian disebutlah perempuan ini sebagai anak Abraham. Bapak Ibu, ini adalah peristiwa penyembuhan yang sangat transformatif. Bukan cuma
kepada pribadi itu, tapi kepada masyarakat, gitu. Healing yang terjadi dalam society. Jadi perempuan itu direstorasi secara sosial, balik lagi ke masyarakat, ya, secara fisik dia sembuh, saya rasa secara emosi dia dipulihkan, secara mental dia dikuatkan, secara rohani dia disebut sebagai anak Abraham di depan orang banyak dan dikatakan imanmu yang menyembuhkan engkau, gitu. Ya, dan kalau dia harus bekerja, dia bisa bekerja kembali. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, banyak sekali yang bisa digali gitu. Yang apa namanya? Dan inilah efek-efek model-model seperti ini itu yang dilihat oleh para murid begitu. Sehingga ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dia dibangkitkan kembali gitu, kemudian Roh Kudus masuk ke dalam hati para murid, ya mereka sudah memiliki bekal gitu. Jadi transformasi sudah secara gradual itu terjadi dan puncaknya adalah ketika Roh Kudus masuk ke dalam diri mereka dan memampukan, memberikan keberanian, mengubah pola pikir, membuat pertobatan dan lain sebagainya. Nah, bahkan kalau ada waktu gitu ya, kita membahas peristiwa salib itu sendiri sangat dalam gitu. Apa yang ditebus oleh Kristus, termasuk pekerjaan kita, apa yang ditebus gitu di situ. Ya, orang-orang yang bekerja di bidang hukum, misalnya. Yesus adalah korban ketidakadilan hukum. Dia dilempar-lempar loh dari pengadilan agama, dibawa ke Pilatus, dibawa ke Herodes, balik lagi ke Pilatus, balik lagi ke imam-imam, sama imam-imam dilempar ke pengadilan rakyat. Jadi untuk orang yang bekerja di bagian hukum yang begitu gelap dan begitu korup, bagi mereka pun Kristus mati dan menebus. Supaya pengadilan Allah yang maha kudus itu, yang sempurna, itulah yang diusahakan oleh mereka yang bekerja di bidang hukum. Semuanya Bapak Ibu ya di bidang ekonomi, Yesus adalah orang yang bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Bahkan baju pun dia nggak punya kan diundi ya. Telanjang gitu. Paling bangkrut gitu. Jadi tapi kita nggak ada waktu di situ. Kalau kita bisa meneliti dan melihat penebusan Yesus bukan hanya penebusan yang sifatnya spiritual atau jiwa saja, tidak. Tetapi redemption dari keseluruhan. Keseluruhan yang ada itu ditebus oleh Kristus, begitu. Ya, itu yang terjadi di dalam peristiwa salib ini. Karena itulah ketika dia memberikan perintah misinya kepada para murid, yang merupakan eko dari Kejadian 1, segala kuasa di surga dan di bumi itu telah diberikan kepadaku, katanya. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku yang seperti apa, gitu. Bukan cuma sekedar sekali lagi spiritual, jiwa, gitu. Baptis yang penting percaya pada Yesus, that's it, enggak. Tetapi Yesus itu sudah memberikan model kehidupan yang ditebus itu seperti apa, gitu. Yang membawa transformasi dan seterusnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu banyak sekali kesaksian orang yang berubah. Ya, misalnya saya John Newton gitu ya, yang tadinya seorang budak, lalu dia menjadi pedagang budak karena hidupnya ditebus oleh Kristus. Dia sendiri menjadi orang yang aktivis the abolition of slavery itu bersama dengan William Wilberforce gitu. Itu perubahan yang sangat drastis gitu. Jadi seperti bangsa Israel. Tadi kamu hidup di Mesir dengan nilai-nilai yang begitu, ditebus, dikeluarkan oleh Tuhan, lalu masuk ke dalam satu komunitas yang berbeda, totally different. Nah, penebusan Yesus seperti itu juga gitu. Orang yang tadinya gelap gitu, lalu ketika dia ditebus oleh Yesus mengalami transformasi dan seterusnya, dan mempelajari apa yang dilakukan oleh Yesus, model-model teladan yang sudah diberikan oleh Yesus, seharusnya kehidupannya berubah di dalam melakukan pekerjaan. Saya memiliki pengalaman bekerja, jadi waktu saya kuliah S1 di Malang, saya itu kuliah sambil bekerja begitu. Nggak tahu dulu begitu kuliah bekerja pelayanan semua dilakukan gitu. Bekerja di perusahaan milik majelis, gitu yang sangat rajin penginjilan, rajin sekali penginjilan. Tetapi apa yang saya alami di tempat pekerjaan itu sangat berbeda dengan apa yang saya bayangkan, karena terjadi eksploitasi, gaji kecil sekali, semua karyawan dieksploitasi dan dikatakan
ini kan perusahaan Kristen, ya wajar lah kita ini kan di sini pelayanan, jadi atas nama pelayanan begitu kan. Kalau atas nama pelayanan ya gajinya kecil, namanya juga pelayanan, gitu. Tapi mereka dapat untung yang besar. Ya, jadi beberapa kali saya sebenarnya bekerja dalam konteks seperti ini, gitu, karena merasa bahwa oh ini orang Kristen nih, ini usahanya orang Kristen, jadi saya punya ekspektasi, tapi ternyata di dalamnya enggak seperti itu. Jadi setelah lulus kuliah pun saya bekerja dan mengalami hal yang sama lagi seperti itu. Itu karena tadi pola pikir yang sangat dikotomis itu sangat membelenggu begitu ya, membelenggu. Jadi yang penting PI, tetapi tidak melakukan transformasi secara menyeluruh di dalam apa yang dikerjakan. Gitu. Ya, jadi ini termasuk pekerjaan di dalam dunia kerohanian tentu saja ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti tidak ada dikotomi dan otomatis semuanya baik, kan tidak begitu ya. Tetapi terus-menerus saya sebagai orang yang bekerja di dunia teologi gitu ya, harus memikirkan apakah betul-betul apa yang saya lakukan itu sudah mencerminkan transformasi yang menyeluruh seperti ini. Ya, jadi ketika bicara tentang orang-orang yang sudah ditebus dan membawa transformasi, gitu ya Bapak Ibu. Secara praktis adalah apa sih yang harus kita lakukan kan begitu. Nah, kan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa selain memuridkan dan seterusnya, kamu akan melakukan hal yang lebih besar daripada apa yang akan aku lakukan, yang telah aku lakukan, kata Yesus begitu. Lalu kan kita berpikir kita nggak mungkin melakukan yang lebih besar dari Kristus, gitu, karena kita tidak bisa melakukan mujizat dan ini dan itu. Tetapi saya melihat prinsip membawa healing kepada society ini adalah sesuatu yang penting. Gitu. Jadi maksud saya adalah, oh ternyata healing yang dilakukan oleh Yesus bukan cuma mujizat orang kusta langsung sembuh fisik, enggak, tapi di situ ada healing yang lain gitu. Dari healing dari masyarakat yang diskriminatif, dari masyarakat yang sangat opresif, dari tempat pekerjaan gitu ya, dari tempat kerja yang sangat gelap dan kotor. Jadi healing seperti inilah yang harus kita bawa di dalam masyarakat sebagai orang-orang atau para orang-orang yang bekerja di dunia marketplace yang sudah ditebus oleh Tuhan gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu pada akhirnya kan masuk ke dalam gereja. Jadi tadi Abraham, lalu bangsa Israel, lalu para murid Yesus. Lalu setelah kenaikan Yesus, siapa nih? Ya gereja. Gereja dalam arti luas bisa organisasi gerejawi, tapi juga kumpulan orang yang percaya. Jadi kitalah yang mewarisi ini. Gitu, misinya Allah yang sudah ada sejak dari Kejadian 1 dan 2. Menjadi the king of creation, the servant of creation. Menjadi orang-orang yang dipanggil untuk living and going, lalu believing and obeying. Jadi semuanya sama gitu. Ya, ini yang kita warisi Bapak Ibu. Kalau begitu gereja harus bagaimana? Kita sendiri harus bagaimana? Karena Petrus sendiri mengatakan kita bangsa yang terpilih, imamat yang kerajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mirip untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu tadi kita bagaimana kita sekarang memaknai pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang agen, the agent of God, yang membawa social transformation, spiritual transformation, yang membawa healing di society, begitu. Gampang aja contohnya kalau gereja, secara organisasi ya Bapak Ibu. Dari awal memang, kalau kita melihat alasan mengapa Tuhan memilih bangsa Israel, memilih Abraham, memilih para murid, dan kemudian membentuk gereja, adalah supaya gereja menjadi percontohan. Menjadi masyarakat percontohan di mana di dalam gereja itu the taste of heaven itu bisa dirasakan oleh setiap orang. The taste of the kingdom of God bisa dirasakan oleh setiap orang. Dan ini yang harus sebagai anggota gereja atau Bapak Ibu majelis, ini yang harus kita usahakan terus-menerus di dalam gereja. Supaya nggak cuma ngomong, tapi gereja sendiri mengalami transformasi. Tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi opresi di dalam gereja. Menghadirkan healing tadi, transformasi tadi. Sehingga orang ketika ngelihat gereja itu penasaran iri, kok enak ya di gereja ya? Kok mereka tuh kok bisa begitu ya? Seperti melihat bangsa Israel.
Dan banyak orang ingin masuk dalam komunitas Israel. Gitu. Dan ini Tuhan ingin supaya banyak orang ingin masuk dalam komunitas gereja. Karena komunitas gereja adalah komunitas yang berbeda. Jangan sudah ditekan dan dieksploitasi di tempat kerja, masuk gereja lebih lagi mengalami eksploitasi. Itu gereja akhirnya menjadi sama dengan dunia. Nggak gampang, pasti banyak diskusi ya. Oh, nggak gampang karena ini organisasi bla bla. Tapi Tuhan nggak pernah giving up dengan gereja. Dan kita pun harus nggak cuma ngomongin pekerjaan, tetapi gereja menjadi sesuatu yang harus kita doakan dan usahakan. Lalu dari gereja inilah mengalir keluar seperti dalam gambaran Yeskel 47 dan Wahyu 22, mengeluar air yang membawa transformasi di masyarakat, membawa healing. Gitu. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dimuridkan di dalam gereja, di transformasi pikirannya di dalam gereja. Sehingga ketika berada di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di pabrik-pabrik, di kampus-kampus, ya di sekolah-sekolah atau di keluarga-keluarga, gitu, kita mengusahakan the taste of heaven itu ada. The taste of heaven itu muncul. Menjadi pengusaha yang bagaimana sih supaya orang di bawahku atau lingkungan di tempat perusahaan yang aku miliki, yang Tuhan percayakan ini, orang bisa merasakan the taste of heaven. Bukan cuma enak-enaknya ya, tapi integrity, hukum, aturan yang bersih gitu. Ya, kesejahteraan dan seterusnya. Bagaimana sih supaya aku yang sudah mengalami penebusan Kristus ini bisa membawa the taste of heaven ini atau cicipan kerajaan Allah ini, surgawi ini, ya di organisasi-organisasi, lembaga-lembaga yang aku layani. Gitu. Dan di keluarga, ya balik lagi di dalam gereja juga, atau di kantor-kantor, di toko-toko, di pabrik-pabrik, begitu. Gitu supaya orang bisa melihat dan menjadi percaya kepada Kristus. Gitu. Pak Romi, waktunya sudah habis ya? Betul, Bu. Sedikit lagi, Bu. 3 menit. Boleh ya, Bu? Ya, jadi penutupnya ini. Menghadirkan Kristus bukan menjadi masyarakat yang eksklusif, tetapi betul-betul berada di tengah-tengah kota yang mengalami kebobrokan. Dan bagaimana di sini kita bisa membawa the taste of heaven itu. Melalui keberadaan setiap kita yang sudah ditebus, dimenangkan, dan ditransformasi oleh Allah. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu Dwi, itu gambaran yang sangat menarik dari perjanjian lama ke masa ketika Yesus dan dibawa ke konteks urban ya, konteks yang kini. Jadi bagaimana nilai-nilai yang disampaikan tadi bisa diterapkan. Nanti kita explore lebih dalam mungkin kalau ada feedback dan tanya jawab nanti ya. Kita lanjut dulu kepada seseorang yang berada di dunia marketplace, Pak Abraham. Baik, ada? Pak. Ya. Baik, Pak Abraham, silakan mungkin bisa memberikan hal-hal yang bisa melengkapi dan memberikan gambaran real tentang situasi di dunia kerja. Silakan, Pak. Ya, baik. Selamat siang semua Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan berbagi tentang pengalaman saya di marketplace. Secara khusus saya di dunia NGO, non-government organization atau yayasan di Indonesia. Dan nanti akan spesifik juga saya akan bawa bagaimana dampak tadi penebusan yang disampaikan oleh Bu Dwi ya di dalam saya bekerja, dan kalau di bukunya Tim Keller itu bicara tentang anugerah khusus, anugerah umum gitu ya, dan bagaimana lagi-lagi itu juga mempengaruhi saya dalam bekerja. Jadi saya akan sampaikan beberapa hal, dan ya nanti ada beberapa foto yang saya coba berikan juga untuk menggambarkan apa yang situasi yang saya alami dalam bekerja gitu ya. Nah, ini saya dengan pimpinan saya, Pak Handoko Ngadiman, 3,5 tahun terakhir bisa dibilang, ya bukan hanya pimpinan ya, tapi orang yang juga mentoring saya dalam perkembangan saya, dalam pertumbuhan saya dalam menjadi murid Kristus. Ya, kalau teman-teman yang ingat di Vocatio 1, Pak Johan sempat menyampaikan bahwa satu panggilan 3 dimensi ya. Jadi panggilan itu punya 3 dimensi, menjadi milik Tuhan, menjadi umat Tuhan, dan melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam refleksi saya pribadi,
itu ada dua hal gitu ya, menjadi siapa nih, menjadi siapa dalam Kristus dan menjadi apa itu yang dikerjakan. Ya ini ada, saya taruh gambar pesawat ya, ini pesawat dari Kupang ke Sabu. Tapi ini ilustrasi aja, ilustrasi dalam arti saya beberapa tahun yang lalu perjalanan ke Manado dan saya merefleksikan tentang hal ini sebenarnya gitu ya, bicara tentang apa sih pengaruhnya kalau seseorang itu di dalam Kristus dengan pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Jadi itu yang saya refleksikan dan saya akan coba bagikan dalam kesempatan kali ini. Nah, lebih banyak sebenarnya di awal-awal sampai saya bekerja itu apanya itu jauh lebih clear daripada siapanya gitu ya. Maksudnya lebih dulu lebih kencang itu bicara tentang apa sih yang mau saya kerjakan itu sebenarnya sudah lebih clear. Bahkan kalau saya ingat-ingat waktu SD, walaupun waktu saya SD ya tentu saya nggak sadar gitu, tapi waktu itu saya merasakan bahwa oh ini kayaknya puzzle-puzzlenya sangat clear gitu ya. Tuhan kayaknya taruh keterbebanan, taruh empati yang besar buat orang-orang yang berkekurangan, yang berkebutuhan, yang miskin, yang ditindas dan seterusnya, itu besar sekali gitu. Sampai kuliah itu sangat clear dalam diri saya. Saya ikut pelayanan di kampus pun untuk mereka gitu ya, termasuk melayani di panti-panti asuhan waktu itu. Jadi saya ingat Juli 2003 setelah lulus itu saya hanya ngelamar kedua tempat saja pada prinsipnya, tempat-tempat pertanian gitu ya, karena saya background dari IPB, atau NGO, karena ini yang saya rasa dari kecil saya Tuhan taruh keterbebanan di sini. Satu hari saya tunggu dua final offer sebenarnya dari World Vision dan juga dari satu perusahaan besar di bidang pertanian. Yang nelpon duluan tuh yang bidang pertanian. Dan waktu itu saya bilang, oh bisa tunggu bentar nggak gitu ya, saya telepon World Vision, saya telepon HR-nya, ini saya diterima nggak ya kira-kira gitu ya, kalau nggak ya udah gitu ya, tapi kalau diterima ya saya akan gabung dengan World Vision. Waktu itu dikatakan HR-nya diterima gitu ya, cuman ini ada proses segala macam dan nanti Agustus akan mulai bekerja. Jadi saya membatalkan yang di perusahaan pertanian dan sejak saat itu saya bergabung dengan World Vision, sempat tinggal dan melayani langsung di NTT, di Papua dan Surabaya sampai tahun 2015, lanjut ke Compassion sampai sekarang. Jadi apanya, menemukan apa yang mau dikerjakan, buat saya itu cukup mudah terus terang, dan itu sampai sekarang saya hidupi. Kalau di bab 9 Tim Keller bicara tentang cara pandang dunia ya, saya mungkin sampaikan beberapa hal saja di sini, worldview yang ada dalam upaya pengentasan kemiskinan secara umum. Yang pertama, kemiskinan itu dipandang sempit gitu ya, jadi hanya bicaranya banyak tentang kekurangan secara ekonomi saja. Lalu yang kedua, kalau juga mengingat yang disampaikan Tim Keller, siapa sih antagonisnya gitu ya? Ya cukup sering itu pemerintah gitu ya. Pemerintah ini korup, pemerintah ini melanggengkan sistem ekonomi politik yang tidak adil dan seterusnya lah, kurang kooperatif dan seterusnya. Lalu kalau bicara tentang donor, itu kalau dalam dunia NGO Bapak Ibu ya mayoritas masih banyak dari dunia barat, dan cara pandang mereka tentang kemiskinan dan bagaimana merespons kemiskinan cukup berbeda dengan orang-orang yang dilayani ya di Amerika Selatan, di Afrika, dan di Asia. Yang berikut, orang-orang di NGO kadang-kadang burn out-nya itu karena ngerasa isu kemiskinan kan besar ya dan kompleks. Kadang-kadang kita juga overwhelmed dengan semua isu itu. Tapi kadang-kadang juga jebakan untuk wah semua harus ditanganin begitu ya. Yang ini belum itu yang kadang terjadi juga di tengah dunia pelayanan di NGO ini. Dan yang berikutnya adalah ini yang pernah saya alami juga ya waktu di awal-awal. Ya ngerjain pelayanan itu udah lebih dari cukup gitu ya. Tapi pertumbuhan saya dalam Kristusnya saya nggak terlalu perhatikan waktu itu. Ada masa-masa seperti itu dan itu juga setahu saya juga terjadi pada beberapa teman saya juga waktu itu. Dan yang terakhir adalah lembaga keagamaan termasuk gereja tidak terlalu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Nah, lalu saya akan mulai masuk, lalu Injil sendiri gimana gitu ya, atau penebusan itu sendiri yang secara lengkap itu berpengaruh nggak sih pada akhirnya ketika itu memang dihidupi gitu ya oleh orang-orang yang melayani di dunia NGO. Nah ini yang kalau lanjutannya memang saya akhirnya lebih bertumbuh dalam konteks siapa saya di dalam Kristusnya, dimuridkan dengan lebih baik dan seterusnya, dan itu saya bisa katakan itu memang mempengaruhi saya pribadi maupun teman-teman saya ketika saya dan kami semua melayani di NGO gitu ya. Cara pandang Injil, cara pandang penebusan itu memiliki kekhasan yang mempengaruhi pendekatan dan cara bekerja di NGO, dan juga membuka diri terhadap anugerah umum yang Tuhan sebenarnya sediakan di tengah-tengah komunitas. Ini foto, tentu saja semua foto yang tampilkan ini sebelum pandemi, Bapak Ibu, ya sudah kangen mau ke Wamena lagi, tapi belum bisa ya. Ini referensi Everett Swanson, seorang pendeta yang menjadi pendirinya Compassion.
Jadi ini beberapa hal yang ada 6 poin saja gitu ya, karena waktu saya hanya batasi 6 poin yang saya pahami cara pandang yang penebusan itu berpengaruh gitu ya. Yang kalau tadi Bu Dwi bilang ini menjadi model harusnya begitu ya. Ada 6 hal paling enggak yang saya perhatikan. Yang pertama adalah memandang kemiskinan sebagai isu yang holistik, bukan hanya urusan nggak ada duit, nggak ada uang, nggak ada seterusnya gitu ya. Tapi ini dampak dari relasi yang rusak antara manusia dengan Allah dan sesama, dan itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan gitu ya, spiritual, sosial, fisik, ekonomi, dan seterusnya. Apa yang saya dan teman-teman saya lakukan di Compassion, kami bekerja sama dengan 722 gereja lokal saat ini dari berbagai denominasi dan mengembangkan program yang holistik juga gitu. Jadi tidak hanya karena gereja, oh berarti cuma kayak sekolah minggu gitu, tidak. Kami sangat berusaha untuk merespons kebutuhan dengan lebih holistik. Saat ini yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ada 160.752 anak. Tantangannya ya saya sendiri juga bertumbuh dalam pemahaman saya tentang kemiskinan, dan juga memang masih ada orang-orang yang memandang kemiskinan ini secara dikotomis gitu ya. Itu yang saya temui gitu. Nah, yang kedua yang juga kalau bicara tentang modeling adalah bicara tentang akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan gitu ya. Tidak, kita ini hanya penata layan gitu ya. Jadi apa yang saya dan teman-teman lakukan adalah satu, melibatkan donor dalam pelayanan bersama. Jadi biasanya dulu kalau misalnya mereka bisa hadir langsung di tengah-tengah kami dengan gereja, kita akan tunjukin gitu ya apa yang terjadi di gereja dan seterusnya gitu ya. Dan yang kedua ya kalau bicara tentang audit eksternal dan lain juga, kita juga clear sekali tentang hal itu. Kalau teman-teman mampir ke website dan seterusnya juga kita selalu ada reporting di sana. Ini di sini ada beberapa foto tentang lembaga non Compassion tentu saja yang juga melakukan audit terhadap kami. Lalu yang berikut mungkin kalau di bisnis ada kata-kata investasi begitu ya. Ya kita tentu bukan investasi dalam arti untung rugi, tetapi sebenarnya kita berusaha untuk mengupayakan seberapa yang Tuhan percayakan itu seoptimal mungkin gitu ya. Semakin banyak anak-anak yang lepas dari kemiskinan dalam nama Yesus. Dan yang keempat, ini juga menarik, kita banyak bekerja sama dengan gereja-gereja di daerah-daerah pedalaman juga, di daerah urban juga. Kadang-kadang sistem pelaporan keuangan kurang terlalu baik, sehingga kami juga berusaha untuk mendukung gereja dalam hal ini juga. Tantangannya, ya unfortunately masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Lalu yang kedua, ada keterbatasan kemampuan mitra dalam pengolahan dan pelaporan keuangan. Hal ketiga yang juga perlu sebenarnya adalah bicara tentang kemitraan. Dan ini tidak hanya bicara tentang tubuh Kristus saja, tetapi juga dengan yang lain gitu ya. Ini salah satu contoh, kami bekerja sama dengan Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali. Jadi di sini saya sampaikan bahwa ya dengan pemerintah juga, kami sampai sekarang juga bekerja sama dengan pemerintah, termasuk institusi-institusi di bawahnya gitu ya, maksudnya dinas kesehatan, pendidikan, puskesmas dan seterusnya, kita bekerja sama karena mereka juga diberikan Tuhan gitu ya kemampuan untuk berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dalam hal ini khususnya di Indonesia. Dan kita lakukan sama-sama isunya, mengidentifikasi isunya, partner yang lain, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kemitraan sejajar tadi antara donor dengan negara program seperti Indonesia, itu punya kemitraan yang sejajar gitu ya. Tidak ada satu lebih tinggi karena memberikan uang misalnya begitu, tapi kedua belah pihak bisa saling memberikan masukan. Tantangannya belum semua pihak merasa perlu untuk mengembangkan kemitraan, dan yang kedua memang ada sih gitu ya, kita temukan bahwa perbedaan nilai, tetapi kita tetap tidak berarti kalau ada perbedaan nilai langsung tidak bisa bermitra gitu ya, tetapi kita coba tetap menjaga integritas di tengah situasi yang tidak mudah itu. Selanjutnya bicara tentang kerinduan kami adalah menghasilkan transformasi, bukan kebergantungan. Ini ada contoh satu anak di Solo ya, waktu pandemi, dia keluarganya jualan pecel lele dan sangat terdampak gitu ya. Tentu saja khususnya di awal-awal pandemi, satu kali bulan Agustus kalau nggak salah tahun lalu, dia dapat ada ya hadiah lah begitu dari sponsornya, sejumlah uang. Yang menarik, dia tidak gunakan semata-mata untuk kepentingannya sendiri dan keluarga, tapi dia gunakan uang itu semuanya untuk bikin seperti ini ya, makanan, dan itu yang dia bagikan ke orang-orang yang sama dengan dia begitu, yang dia rasakan dia juga butuh, mereka juga butuh juga. Itu kerinduan kami gitu, ngelihat bahwa anak-anak ini bertumbuh bukan sekedar ya spiritualnya baik tapi yang lainnya tidak, atau fisiknya baik tetapi yang lain tidak. Itu kami berharap mereka mengalami transformasi yang utuh dan mereka bisa mempengaruhi komunitas di mana mereka berada. Sebenarnya salah satu peserta kita hari ini ada Mesti, yang saat ini dulu dilayani juga di gereja bersama dengan Compassion, sekarang melayani sebagai guru di Rote. Halo Mesti, kalau ada.
Ya ini yang mungkin saya nggak sampaikan satu-satu gitu, tapi ini coba kami lakukan bersama Gereja Mitra. Dan mungkin poin lainnya adalah di beberapa wilayah, khususnya di daerah-daerah yang rural sih memang begitu ya, itu sebenarnya jumlah anak-anak itu bisa sampai 1/3 dari anak-anak yang ada di wilayah itu pada kelompok usia yang sama. Jadi sebenarnya ya mohon doanya juga, dukungan dari Bapak Ibu, teman-teman. Sebenarnya kalau gereja memandang ini secara strategis, bagaimana kalau tadi bicara tentang modeling gitu ya, kalau ada 1/3 anak gitu ya, yang diubahkan dan mengalami pertumbuhan, suatu saat nanti mereka mungkin jadi kepala dinas, jadi gubernur, jadi apa segala macam, itu akan mempengaruhi banyak hal gitu ya. Jadi ya itu kerinduan yang tentu saya yakin kita semua di sini juga ingin melihat gereja-gereja Tuhan menjadi saluran mendidik, memuridkan anak-anak menjadi nanti generasi selanjutnya yang melayani di tempat kerja masing-masing. Apa yang saya lakukan juga secara pribadi untuk meningkatkan kompetensi gitu ya, karena di bab tertentu juga dikatakan Tim Keller ya, kalau bicara tentang mengasihi ya salah satunya meningkatkan kompetensi gitu ya, dan memberikan kontribusi terhadap dunia di mana tempat kita bekerja. Ya kalau secara pribadi ya selain training saya kuliah waktu di Surabaya, saya sempat kuliah di MM, UNER, sekarang di SCTB. Ini nggak ada dibayarin kantor sama sekali, tapi saya melihat sebagai hal yang penting untuk buat saya sendiri bertumbuh, termasuk itu berdampak ke dalam dunia di mana saya bekerja. Saya juga concern dengan pengembangan kapasitas di tim saya gitu ya, jadi ada beberapa hal yang kami lakukan juga. Puji Tuhan juga hampir 6 tahun ini saya bekerja di Compassion, saya hampir tiap tahun selalu ada ikut task force di level global gitu ya. Kita punya beberapa task force di level global dan saya biasanya ikut serta di situ mewakili Asia. Ini waktu salah satu pertemuan juga yang pernah saya ikuti. Dan yang terakhir adalah saya juga mendukung inovasi dan juga memberikan kontribusi dalam inovasi-inovasi yang terjadi di organisasi. Kalau yang Bapak Ibu lihat di layar di kanan bawah itu, sekarang kita lagi ada semacam virtual visit gitu ya, dari donor kepada anak-anak yang dilayani karena situasi pandemi belum bisa perjalanan. Jadi hal-hal seperti yang ya Tuhan perkenankan, kami diberikan hikmat itu ya, diberikan inovasi, dan kami coba lakukan itu untuk mendukung pelayanan bersama. Tantangannya ya masih ada orang-orang yang sayangnya tidak cukup semangat gitu ya untuk belajar mengembangkan diri, dan yang kedua juga ada yang mau belajar tapi mungkin hanya eksklusif gitu ya, padahal sebenarnya banyak hal di luar sana, apalagi zaman sekarang ya, seminar virtual dan lain-lain, sebenarnya course sangat banyak, siapa yang mau akan bertumbuh. Ini terakhir gitu ya, ya ini lagi ikut misi integral gereja juga, tetapi ini yang juga sebenarnya kerinduan gitu ya, kerinduan untuk sama-sama. Jadi kami berharap juga melalui pelayanan kami juga bisa membangun kapasitas, rasa kepemilikan, dan sumber daya gereja mitra secara khusus untuk pelayanan anak dan remaja. Dan kami juga mengedepankan program-program lokal gitu ya, tidak semua istilahnya harus bikin ini begitu ya, tetapi mendengar dari mereka sendiri apa yang dilakukan. Ini contoh Bapak Ibu, ini yang duduk ini semua pendeta gereja-gereja mitra kami di Salatiga. Dan mereka sendiri, kami sebenarnya hanya istilahnya yang fasilitasi di awal saja, tapi selanjutnya sampai selesai sekarang ada batch kedua, mereka bekerja sama dengan salah satu hotel untuk menolong anak-anak pasca SMA. Kadang-kadang anak-anak yang dari keluarga miskin tidak punya opsi yang cukup banyak ya untuk kemana lagi gitu ya. Tetapi ini diberikan satu saluran oleh gereja-gereja di sana, para pendeta bekerja sama dengan hotel untuk bikin kayak 1 tahun course yang bisa menolong mereka nanti untuk mendapatkan pendidikan dan juga tempat kerja yang pasti. Setelah itu nanti mereka bisa kuliah. Hal-hal ini juga lumayan banyak kami temukan. Selanjutnya adalah bekerja sama lintas denominasi gitu ya. Ini juga menarik kalau di beberapa wilayah kadang-kadang justru keberadaan Compassion yang agak mencairkan suasana di antara denominasi gitu ya. Selama ini nggak pernah mau ketemu, tapi karena Compassion kan meetingnya harus bareng-bareng gitu. Nggak ada kami cuma ketemu sama yang ini terpisah, tidak. Kami bertemu sama-sama, dan itu puji Tuhan justru mencairkan suasana, dan sekarang di beberapa tempat itu gerakannya justru gerakan lintas denominasi untuk berkontribusi terhadap komunitas sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah kami membangun jejaring juga dengan berbagai organisasi, misalnya universitas-universitas kami banyak kerjasama untuk ya tadi ya, untuk menolong anak-anak ini bisa dapat kesempatan pendidikan yang lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau mau tahu gambaran tadi pesawat yang pertama saya share, inilah dalamnya gitu ya, seperti naik angkot. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Abraham, sangat membuka pikiran ya, membuka wawasan. Kadangkala kita punya ide lalu pingin transformasi dunia, tapi kadangkala apakah ini
bisa dikerjakan. Ternyata bukan bisa dikerjakan, sudah ada orang yang mengerjakan dan sedang mengerjakan dengan luar biasa ya. Jadi ide yang tadi tentang misi yang holistik itu panggilan semua orang percaya untuk hadir dan menghadirkan kerajaan Allah. Kita akan masuk tanya jawab. Adakah 1-2 pertanyaan yang bisa disampaikan? Mau langsung juga boleh atau mau chat juga akan saya bantu bacakan. Atau ada yang ingin memberikan semacam peneguhan dari apa yang di-sharingkan? Silakan Bapak Ibu peserta sekalian. Apakah ada? Sambil menunggu mungkin saya dulu nih. Pak Abraham itu menarik sekali ya, justru menyatukan gereja-gereja begitu ya, membuat semacam integrasi sama gereja-gereja gak jadi canggung gitu ya. Nah kalau untuk yang mereka di marketplace, keterlibatan mereka dalam hal kemitraan dengan NGO begini kayak Compassion gini sejauh apa Pak? Apakah hanya memberikan dana atau seperti apa Pak? Ini kan tidak semua yang bisa terjun masuk ke NGO, tapi mereka masih bekerja di tempat masing-masing. Gimana Pak? Silakan. Iya, yang lumayan sering sebenarnya sekarang ini sih Pak, mereka ya membagikan skill-nya kepada adik-adik gitu ya, atau bahkan mungkin keahliannya juga kepada rekan-rekan gereja. Jadi ya ini misalnya contoh kami ada ketemu ya baru bulan lalu lah dengan satu lembaga orang-orang yang sangat concern dengan akuntabilitas keuangan di gereja-gereja, dan mereka tahu kami dan ini sedang dipikirkan karena ini salah satu sebenarnya apa yang perlu ditolong juga. Jadi mereka akan share itu, akan latih gereja, tapi juga mungkin buat yang lain misalnya punya pengetahuan misalnya kayak di Salatiga kami ketemu ada beberapa anak-anak muda sebenarnya juga masih gitu ya, tapi yang punya keahlian menulis, fotografi, dan lain-lain, itu mereka mau membagikannya kepada adik-adik. Pada dasarnya kami hanya menjembatani saja dan mereka bisa melakukan, dan bahkan kerinduannya nanti suatu saat ya mereka nggak usah lewat-lewat Compassion gitu ya, udah kenal gereja-gerejanya, silakan langsung dan bisa berbagi kemampuan kepada adik-adik di sana. Itu sih Pak Romi yang praktis ya. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Mungkin tanya Pak Abraham, Pak Romi. Ya, silakan Pak Puji. Yang tadi kan yang Pak Abraham sharingkan tentang menghasilkan transformasi bukan kebergantungan begitu ya. Tadi ada contoh dari gereja Bali itu yang tadi diceritakan GKPB ya. Antara mengentaskan kemiskinan ya, membantu mereka dalam masalah ekonomi dengan bagaimana melakukan langkah transformasi dalam hidup mereka yang dibantu. Ada contoh konkretnya nggak Pak? Seperti apa yang sudah dilakukan misalnya dengan pihak gereja? Terima kasih. Terima kasih Pak Puji. Ya, salah satu yang sudah dan sedang sebenarnya diteruskan adalah tentang semacam savings group gitu ya Pak ya. Di gereja, tapi GKPB sendiri sebenarnya masuk yang salah satu kuat di situ juga, tetapi kami juga ada punya model yang lain yang dikerjasamakan dengan, termasuk salah satunya di GKPB. Jadi contoh tentang savings group, tapi itu juga lagi-lagi kami sih biasanya mengupayakan ya, walaupun nggak semua harus, semuanya harus ada pendidikan, ada apa ya, semua di kayak holistik gitu. Tapi memang yang model yang sedang kita kerjakan, salah satunya dengan GKPB itu adalah cukup holistik. Jadi ini bukan cuma sekedar menabung gitu ya, tapi di situ memang ada upaya pemuridan yang lebih lengkap juga yang dilakukan. Yaitu salah satunya. Lalu yang kedua, ya kalau tadi yang bekerja sama dengan universitas itu yang lagi banyak sebenarnya. Itu kita menolong gereja sebenarnya sekarang punya cukup banyak universitas-universitas khususnya yang Kristen untuk menolong anak-anak dari kelas 3 SMA itu ada bridging program namanya, karena kadang-kadang kalau di daerah itu kualitasnya memang nggak terlalu sama dengan yang di Jawa, jadi mereka menolong, mereka juga membantu untuk bisa masuk ke kuliah, dan juga anak-anaknya kalau di universitas itu kan ada program pengabdian masyarakat ya Pak ya. Nah itu juga salah satunya itu dimanfaatkan untuk sekarang dari berbagai program studi itu untuk melayani masyarakat, tapi melalui gereja gitu, atau bersama dengan gereja. Jadi nggak langsung ke RT RW, tapi dengan gereja-gereja itulah
Jadi gereja bukan hanya makin dikenal, tapi juga memang berkontribusi gitu. Orang lihat bahwa gereja memang jadi tadi mungkin bahasanya model untuk dan nggak cuma urusan tentang hari Minggu saja, tapi setiap hari gereja berkontribusi. Itu beberapa contoh mungkin Pak Puji. Oke, baik. Terima kasih Pak Bram. Terima kasih. Satu lagi Pak Bram, sebelum nanti ke Bu Dwi, karena Pak Bram, apakah Compassion juga melayani atau mendukung guru-guru PAK? Jika ada, seperti apa modelnya? Tidak spesifik sih Pak Reni, tidak spesifik guru PAK ya, tapi di gereja sendiri biasanya ada satu struktur yang melayani anak-anak, dan di situ kita juga ada latih, tadi yang banyak saya contohkan mungkin yang keuangan gitu ya, tapi selain itu ada juga staf perlindungan anak, itu juga kita train juga, lalu juga untuk pelayanan holistik untuk anak itu sendiri, mulai dari istilahnya kebutuhan psikologisnya, kebutuhan lain-lain itu juga kita coba dampingi juga, tapi nggak spesifik guru-guru PAK sih, tapi intinya di tiap gereja kita ada latih orang-orang yang cukup spesifik untuk nanti diharapkan bisa melayani anak-anak. Ya nanti mau ada Compassion mau nggak ada, berharap ilmunya udah tinggal di gereja, gitu Pak. Baik, pertanyaan terakhir untuk Bu Dwi. Ini Bu Dwi, kadang-kala di gereja itu kan orang masih bingung ya, sebagai profesional, orang yang punya banyak sumber daya di dunia kerja, ketika mereka terlibat ke gereja, kadang-kala berbeda program dengan gereja, begitu ya. Mereka mau terlibat keluar, dirasa kadang-kala tidak punya loyalitas ke gereja. Itu kondisi-kondisi seperti itu, apa yang mempengaruhi? Apakah faktor teologis, konsepnya, dan bagaimana membumikan konsep misi yang holistik itu di gereja? Terima kasih Bu Dwi, silakan. Masih mute, Bu? Ya, saya rasa faktornya banyak sekali ya Pak Romi, ya. Kenapa kita seringkali merasa tidak searah gitu dengan gereja. Oleh karena itulah saya rasa webinar-webinar seperti ini, pengajaran-pengajaran seperti ini itu perlu diperbanyak ya. Diperbanyak supaya gereja tidak menjadi gereja yang memikirkan diri sendiri gitu. Karena ya kalau kita mau sedikit kritikal terhadap gereja gitu, faktanya kan kebanyakan seringkali lah ya kita terjebak di dalam membangun kerajaan kita sendiri di dalam gereja gitu kan. Sehingga itulah yang kemudian membuat orang dikotomis gitu, merasa bahwa ya gereja ini kerajaan surga, kalau saya keluar melakukan pekerjaan di profesi saya melakukan pekerjaan duniawi gitu. Karena gereja tidak mentransformasi masyarakat gitu. Nah, dan problem ini kan tidak terjadi sekarang saja, terjadi sejak dalam perjanjian lama gitu. Gereja didirikan oleh Tuhan sendiri aja jatuh dalam dosa ini kan. Jadi Bait Allah Yerusalem itu gereja mega church yang paling ada di dunia, paling besar. Nggak ada gereja yang bersaing bisa menyamain lah kemegahan Bait Allah Yerusalem gitu. Dengan dalamnya dilapisin emas, dengan tingginya, dengan luasnya gitu, dengan jumlah hamba Tuhannya yang seluruh suku Lewi, dengan jumlah jemaatnya yang seluruh bangsa, dengan jumlah persembahannya yang datang itu nggak cuma seminggu sekali, tapi setiap kali orang berdosa gitu. Tetapi gereja Yerusalem kan gagal untuk mentransformasi society. Karena kehidupan bangsa Israel menjadi kehidupan yang sangat eksklusif. Dan itulah sebabnya para nabi di dalam perjanjian lama meratap gitu, berteriak-teriak menjadi orang yang dibenci gitu. Gereja selalu menegur, di mana keadilan? Kamu tetap melakukan perayaan-perayaan, kata Amos ya, dan Mika. Persembahanmu tetap gereja memelihara ini dan itu, tetapi kamu mengopres the poor. Tetapi kamu menipu di dalam praktek perdagangan. Itu kan yang diserukan oleh Amos dan para nabi gitu. Terus-menerus gitu. Sehingga ya akhirnya Tuhan sendiri nutup loh gereja itu. Gereja yang Tuhan yang bubarin gitu. Udah bubar gereja dibubarin gitu. Akhirnya mereka dibuang ke Mesir dan dibuang ke Babilonia dan gereja itu dihancurkan gitu. Karena memang gagal gereja. Yang idealnya adalah ya seperti kalau Bapak Ibu membaca di gambaran Tuhan gitu kan, gambarannya kan si Yehezkiel itu kan sedih sebagai imam ya, kok gerejaku dihancurin sih gitu sebagai imam. Lalu Tuhan memberitahu Yehezkiel kenapa, dan Tuhan ingin gereja itu jadi seperti apa gitu di bawah satu penglihatan.
Ya, di Yeskel 47 yang dilihat di situ adalah ada air keluar dari gereja, dari ruang Maha Kudus. Semata kaki, selutut, sepaha gitu ya, sepinggang, lalu sampai dia berenang. Ya, itu ada di Yeskel 47, ada di Wahyu 22. Ya, lalu tuh malaikat membawa Yeskel tuh ke tempat-tempat yang dialiri oleh aliran air yang keluar dari gereja tuh. Mengairi tanah-tanah yang gersang loh di padang Araba situ. Jadi daerah-daerah yang gersang dan mati jadi hidup gitu Pak Romi. Pohon-pohon tumbuh, jadi subur, lalu laut mati yang nggak ada kehidupan jadi tawar, ada ikannya banyak sekali sehingga orang memancing di situ. Lalu dikatakan pohon-pohon yang kena aliran air itu buah-buahnya bisa dimakan, daun-daunnya jadi obat, membawa kehidupan. Tetapi juga ada rawa-rawa yang bisa menghasilkan garam. Jadi intinya adalah sebenarnya itu kan penglihatan. Dibilangnya Tuhan bilang gini, gereja jangan gedein diri sendiri, itu bukan maksud Tuhan. Tetapi dari dalam gereja harus keluar aliran air yang bisa mentransformasi society. Karena ada banyak kematian dan kerusakan. Seperti padang Araba itu kan gersang sekali, banyak yang mati gitu ya. Di sosial kita juga gitu kan, ada broken family, ada broken morality, ada broken whatever sexuality gitu. Gereja harus keluar melalui Bapak Ibu Saudara yang ada di dunia marketplace, tentu saja, membawa transformasi di kantor-kantor, di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, di rumah-rumah, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, sehingga orang-orang itu bisa merasakan the taste of heaven tadi. Sumbernya itu dari mana ini? Idealnya adalah dari gereja. Karena gereja gagal, dari mana ini sumbernya akhirnya? Dari dalam Kristus. Karena itulah inti dari penebusan. Kristuslah menjadi the real church, gitu, gereja yang sempurna itu. Nah, karena itu gereja juga harus kita berdoa gitu ya, gereja menyadari, aware akan hal ini, bahwa tujuannya bukan hanya sekedar membesarkan diri sendiri, tapi bagaimana bisa memuridkan, melatih jemaat untuk keluar dari gereja dan membawa healing di tengah-tengah masyarakat ini. Gitu sih saya kira idealnya Pak Romi. Terima kasih. Maafkan ya Bapak Ibu, waktunya kita terbatas. Kita akan diskusikan lanjut di kelompok mentoring masing-masing, Bapak Ibu. Untuk Bu Dwi, kalau mau join ke kelompok mentoring, welcome. Nanti silakan bisa gabung aja ke yang mana. Tapi kalau mungkin, ada keperluan lain juga nggak masalah. Tapi kami sangat terima kasih untuk materi, untuk semua hal yang sudah disampaikan. Tadi Yeskel 47 ya. Itu luar biasa ya, itu gambaran yang menyeluruh. Pak Abraham, terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Semuanya nanti ditutup di kelompok mentoring masing-masing, biarlah apa yang sudah dibicarakan bisa dipertajam di sana ya. Sampai jumpa ke sesi 4 dan selamat bertumbuh bersama di kelompok-kelompok mentoring. Tuhan memberkati kita sekalian.